pasca terjadinya peristiwa Duren juga, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, angka kebenaran padanya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Salam sejahtera dan salam sehat dari saya, Warseto Freddy Sihombing. Fakta tentang peristiwa yang dialami oleh almarhum Brigadir J menjadi trending topik di media seluruh Nusantara sejak jenazah almarhum tiba di rumah keluarga di Jambi pada tanggal 9 Juli 2022. Perkembangan kasus Brigadir J ini sendiri telah menjadi pembahasan yang sangat menarik dan cukup panjang. Sudah hampir 2 bulan ini. Meskipun sudah dibentuk tim khusus oleh Kapolri untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, mengapa demikian? Tentu ada banyak faktor penyebabnya. Saya pribadi masih berpendapat bahwa kasus ini belum tuntas, dikarenakan kebenaran tentang kematian Brigadir J belum terungkap secara benar dan adil. Nah, saudara, pertama-tama memang hal ini dipicu oleh karena adanya larangan dari tim yang mengantarkan jenazah almarhum kepada keluarga di Jambi dan melarang membuka peti mati almarhum. Hal ini mengundang rasa curiga dari keluarga, sehingga setelah diselidiki lebih lanjut ada banyak kejanggalan mengenai kematian Brigadir J ini. Karena adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum terhadap istri Irjen FS, demikian laporan yang diberitakan. Nah, sehingga ia mati di rumah dinas Jenderal Bintang 2 tersebut. Kejanggalan lainnya adalah pakaian yang dia kenakan terakhir kali pun tidak nampak. Bahkan ada bekas luka di sekujur mayatnya yang bukan karena luka tembakan. Begitu juga ada laporan pada peristiwa kematian almarhum, CCTV di rumah dinas Irjen FS diberitakan tersambar petir, hilang, dan masih banyak kejanggalan lainnya. Kasus ini pun telah ditangani oleh banyak pihak instansi pemerintah dan banyak pihak juga yang telah memberikan komentar dan pendapat. Ya, baik dari pihak Polri sendiri, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, DPR, dan lain-lain. Bahkan Bapak Presiden Jokowi beberapa kali sudah memberikan pernyataan agar kasus ini diungkap, dibuka sejelas-jelasnya. Ada banyak hal yang dapat kita jadikan pelajaran ya dari peristiwa terbunuhnya Brigadir J di rumah Irjen FS. Jadi, saya ingin menyampaikan sebuah renungan terkait kematian atau terkait kasus Brigadir J ini, di mana kita dapat bersama-sama berharap ya dan berdoa agar nama besar Polri dapat pulih. Untuk itu, saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran yang terdapat dalam Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kata kebenaran dan dosa merupakan dua kata kunci yang terdapat di bagian akhir Amsal pasal 14 ini. Kedua kata kunci ini berdampak pada satu bangsa. Kata bangsa dalam Amsal 14 ayat 13 tersebut tidak perlu dibatasi penerapannya hanya untuk suatu pemerintahan atau badan politik saja. Ayat ini dapat juga diterapkan untuk seorang pribadi atau kelompok manusia yang tidak harus berkaitan secara geografi atau bangsa tertentu. Kebenaran suatu bangsa bukanlah tergantung pada jumlah penduduknya atau kekuatan militernya, bukan pula tergantung pada kekuatan politik dan ekonominya. Keagungan yang sesungguhnya dari suatu bangsa ditentukan oleh kehidupan publiknya secara nasional yang dilandasi oleh kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai kebenaran akan menghasilkan status terhormat dan berharga dari suatu bangsa. Nilai kebenaran ini adalah nilai yang berkenan di hadapan Allah, yang dapat meninggikan derajat siapapun, baik secara individu
maupun secara komunal, kebersamaan. Hilangnya nilai-nilai kebenaran akan berdampak serius bagi satu bangsa maupun bagi individu. Nah, saudara, kebenaran meninggikan kelompok manusia tanpa terkecuali, sedangkan dosa adalah noda bagi mereka. Seorang pribadi atau satu bangsa yang ingin mendapatkan penghargaan di mata Allah dan manusia harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Kemuliaan yang benar dari suatu bangsa atau pribadi terletak pada kesetiaan terhadap hukum yang benar dari Allah. Jadi jika kita ingin hidup dalam kemuliaan, marilah kita hidup di dalam kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran terkait dengan terungkapnya kebenaran atau fakta kematian Brigadir J yang dapat meninggikan derajat atau martabat bangsa Indonesia, khususnya nama besar Polri. Namun sebaliknya, jika dosa atau dalam hal ini menunjuk kepada rekayasa kebohongan dalam penanganan kasus Brigadir J yang lebih menonjol, tentu akan menjadi noda atau celah bagi bangsa kita Indonesia. Andaikan saja pihak Polri yang semula menangani kasus ini tidak berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran tentang peristiwa yang menyebabkan kematian Brigadir J, tentu para jenderal bintang 1 dan bintang 2 masih tetap pada jabatan mereka sebelumnya. Dan tentu saja lebih dari 80 orang anggota Polri lainnya tidak akan ikut diperiksa karena dugaan terlibat dalam rekayasa pelaporan terkait kematian almarhum Brigadir J. Saudaraku, dusta yang kecil akan ditutupi oleh dusta yang lebih besar. Kebohongan yang kecil akan ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Banyak pihak, khususnya masyarakat, yang berdoa dan berharap agar kasus ini diselesaikan berdasarkan azas kebenaran dan keadilan. Saya ingin mengajak kita untuk terus berdoa dan berharap agar Polri dapat menangani kasus ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kiranya nama besar Polri dapat segera pulih. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Semua terima kasih tim sus yang telah bekerja, dan saya harapkan untuk tim sus betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstruct dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan. Saya harapkan rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayah. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang didapatkan, jabatnya saya copot. Saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Begitu juga di Mabes bersama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Begitu juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan main-main dengan masalah narkoba, mengatur, beredar, pengguna, ketahuan, cocok. Ilegal mainnya, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Terlupakan juga penyalahgunaan BBM, LPG apalagi saat menjadi beban pemerintah.
tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya pindah. Ini pertaruhan kita. Tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya pada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Dan kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, pada institusi. Segera mungkin. Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden kemarin pada saat hari ulang tahun kemerdekaan, pidato beliau terkait dengan masalah pendidikan hukum, sosial politik, ekonomi untuk rakyat, pemenuhan hak sipil, aktif demokrasi, hak politik, perempuan, kelompok marginal harus terus dijamin. Hukum harus ditegakkan sambil dengan tanpa pandang bulu. Ini menjadi perintah dari pimpinan tertinggi, laksanakan. Peran pemimpin juga saya harapkan bagaimana peran rekan-rekan untuk selalu mengingatkan anggota, termasuk mengingatkan diri kita sendiri. Dalam situasi seperti ini, tentunya banyak anggota kita yang kemudian tidak percaya diri. Bangkitkan semangat. Dari 430.000 personel Polri, saya yakin masih banyak personel Polri yang baik. Tunjukkan dalam kinerja rekan-rekan, sehingga masyarakat kemudian merasakan, kemudian melihat bahwa lebih banyak polisi yang baik. Dan ini kita harus saling mengingatkan. Jangan biarkan teman kita, anak buah kita kemudian terseret pada permasalahan yang bisa menurunkan marwah institusi. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kita minta bahwa ini jangan terulang kembali. Saya sayang pada rekan-rekan, namun pada saat saya harus memilih, saya lebih memilih menjaga institusi. Dan saya kira rekan-rekan juga semua memiliki semangat yang sama. Lakukan yang terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadikan itu sebagai amal ibadah rekan-rekan. Jaga soliditas internal. Permasalahan yang ada, saya harapkan membuat Polri menjadi lebih solid. Jadikan ini guru yang terbaik. Ingat, banyak yang tidak ingin Polri solid. Jadi saya minta justru dengan permasalahan ini, bagaimana kemudian kita menangani dengan baik dan meningkatkan soliditas internal. Saya harap pada pimpinan tertinggi kita, sehingga kita betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan pemerintah dan arahan presiden terhadap kita. Jaga marwah dan nama baik institusi. Ini bukan masalah pangkat, tapi bagaimana rekan-rekan memposisikan institusi ini di dalam hati sanubari kita. Kita menempatkan profesi rekan-rekan sebagai ibadah, maka saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Selain ini, tunjukkan kerja rekan-rekan dengan kendor, semangat. Tugas kita masih banyak, lakukan yang terbaik yang bisa rekan-rekan lakukan. Kembalikan kepercayaan. Saya yakin dengan soliditas yang ada, kita semua